Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga Allah berikan di antaranya nikmat taufik, nikmat hidayah, kita berkumpul bersama di dalam berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada malam Jumat ini adalah 3 pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi untuk berpegang, dijadikan prinsip dalam kehidupan kita sebelum kita pulang ke rahmatullah. Beliau Jibril alaihissalam menyatakan kepada Rasulullah dengan menyatakan, ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang pertama disebut, hiduplah dengan apa yang kau kehendaki, maka sungguh engkau akan wafat. Berbuat apa yang kita mau, maka sungguh di penghujungnya kita akan meninggal. Kullun muyassar lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu akan dipermudah. Allah ciptakan dipermudah semuanya. Mau kebaikan dipermudah, mau keburukan dipermudah. Sampai Allah menyatakan akan intinya dunia ini. Sebagaimana firman yang berbunyi, i'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah menyatakan, ketahuilah hanya saja dunia itu la'ibun, permainan, walahun, membuat kita lalai, wa zinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, dan saling membanggakan diri di antara kalian, wa takathur fil amwali wal aulad, memperbanyak harta, memperbanyak anak. Itu aja sudah. Dunia sebatas itu. Sampai ada suatu cerita Nabi Allah Isa alaihissalam berjumpa dunia. Ini dunia berbentuk wanita tua, nenek-nenek. Tapi hebatnya nenek-nenek ini bergelimangan perhiasan. Dari ujung palanya sampai ujung kakinya emas semuanya. Mau dan begitu. Perhiasan dari pala, badan, ya, lututnya sampai kakinya semua Maka Nabi Isa bertanya kepada nenek tersebut, "Kam tazawwajti?" Wahai nenek, berapa banyak engkau telah menikah? 1, suami kamu. Apa banyak? Maka dijawab oleh si nenek ini, la uhsihim. Aneh sampai lupa, nggak bisa ngitung. Saking banyak. Saking banyak. Tuh nenek saking banyak yang punya suami, sampai lupa berapa banyak suaminya. Dibalikin oleh Nabi Isa lagi bertanya, hal mata anki am talaqaki? Mereka itu yang banyak yang kau sebutkan tadi sampai kau tidak bisa ngitungnya itu, apakah mereka itu meninggalkanmu dalam keadaan wafat atau dalam keadaan menceraikanmu? Mereka mati, ya, atau mereka menceraikan? Dibalikin oleh nenek, la bal qataltuhum. Tidak mati, tidak menceraiku, tapi aku bunuh mereka. Aku bunuh mereka. Maka disitulah Nabi Isa alaihissalam menyatakan, bu'san li azwajikil bagin kaifa la ya'tabirun bi azwajikil madhi. Alangkah buruk suami-suami yang akan siap menjadi suamimu. Kenapa mereka itu tidak mengambil pelajaran dari mantan-mantan suami? Itulah dunia. Sehingga para ulama menyatakan innamad dunya lailatun ba'da lailatin.
Wa yawmun ba'da yawmin. Wa syahrun ba'da syahrin. Dunia itu apa? Malam berganti malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Yang awalnya baik, mulai bisa ngerangkak, bisa berjalan, bisa agak besaran, ya kan? Mulai dia balik mimpi, mulai tubuh dewasa. Yang laki jenggotan deh. Doke Husin udah banyak udah. Apa lagi ini? Faisal, ya. Yang belum udah mulai kumisan, udah itu ya, begitu. Tumbuh begitu aja tuh. Malam demi malam, hari, bulan demi marahil yudninal jadida ilal bila. Fase-fase yang memberangkatkan atau merubah segala yang baru menjadi usang. Wa yudlina asyidal kiram ilal qabri. Dan yang mengantarkan orang-orang yang gagah, yang kuat, yang strong menuju alam kuburan. Wa yatrukna azwajal ghayur li ghairihi, meninggalkan ya laki-laki yang cemburu kepada istrinya, dia mati, udah diambil suami lain. Ya. Dia meninggal, udah istrinya nikah lagi. Padahal apa ya? Cemburunya luar biasa. Wa yatruknal buyur azwaj li ghairihi. Wa yaslubna ma yahwi syahihu minal wafri. Dan apa? Mengambil segala harta yang dimiliki oleh orang-orang pelit, udah nggak ada sama sekali sudah. Itu dia. Orang yang meninggal, udah nggak ada sedikit pun yang pelit dia dulu, yang luar biasa kikirnya untuk kebaikan. Dia jaga, dia meninggal, dia mati, selesai itu. Harta nggak sama sekali dimanfaatkan sepeser pun. Ya. Nah ini wasiat pesannya Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah. Yang kedua dikatakan ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kau inginkan. Cintai anakmu, cintai istrimu, cintai kendaraanmu, cintai partaimu, cintai calegmu. Apa aja. Fa innaka mufariquh, maka sungguh engkau akan berpisah dengan dia. Di penghujungnya adalah perpisahan. Maka Allah nyatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan melalaikan anak kamu, jangan melalaikan harta kamu dari beribadah kepada Allah. Enggak begitu. Kalau dilalaikan itu semua, anak kita yang kita timang sampai lupa sholat, sampai lupa ngaji, sampai nggak ada silaturahim dengan harta yang kita miliki, dengan perdagangan yang kita punya, sampai lupa semuanya itu. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, maka merekalah orang yang rugi. Ya, orang yang tapi berbeda kalau dilandaskan dengan kecintaan kepada Allah. Kita cinta istri kita karena Allah, kita cinta suami kita karena Allah, kita cinta orang tua kita cinta anak kita, semuanya karena Allah, bukan karena nafsu dan karena apapun. Kalau seandainya dilandaskan seperti itu, itulah cinta yang abadi. Cinta yang tidak akan terputus sekalipun jasad kita hancur. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadits qudsi, "Ainal mutahabbuna bijalali." Mana mereka itu yang saling cinta dilandaskan dengan kecintaan kepadaku? Mana mereka itu? Allah nyatakan di hari kiamat tuh. Di hari kiamat, yaumul qiyamah Allah nyatakan, "Ainal mutahabbuna bijalali. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Niscaya aku akan berikan teduhan untuk mereka di mana hari tidak ada teduhan apapun, tidak ada rindangan, tidak ada tutupan, melainkan teduhan dan rindangan aku. Tuh, lihat. Kita cinta sama anak kita begitu, sama istri kita, sama suami kita, sama orang tua kita, sama anak kita, sama kaum muslimin, apa siapapun. Kalau sudah dilandaskan dengan hal itu, maka akan langgeng dan terus kita akan berjumpa sekalipun jasad hancur,
nanti di hari kiamat kita akan berjumpa, dan kita berharap berjumpa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini wasiatnya yang kedua. Wasiat yang terakhir adalah Jibril alaihissalam menyatakan kepada Rasulullah, ya, dengan menyatakan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wa'mal ma syi'ta, berbuat apa yang kau kehendaki, maka sungguh engkau akan dibalas dengan hal itu. Maka dinyatakan dalam ayat in khairan fa khairun. Kalau pekerjaan baik, maka balasannya akan baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya buruk, maka pula balasannya akan buruk. Ya, al jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis perbuatan kita. Kalau kita melakukan kebaikan, maka sendiri kita akan pun mendapatkannya. Ya, sampai para ulama menyatakan isna jamilan. Isna jamilan wala yadhi'annal jamila aynama wudi'a. Berbuatlah kebaikan, maka tidak akan sia-sia kebaikan itu kalau dikerjakan. Innal jamila wa in tala zamanu bihi. Kebaikan apapun, sekalipun ya masanya lampau, masanya lama, bukan lampau, masanya lama, jauh hasilnya. Falaysa yahsuluhu illa alladhi zara'a. Maka tidak ada yang mengetam, tidak ada yang mengambil, melainkan orang yang menanamkannya. Jadi ya. Maka disinilah kita bisa lihat pentingnya berbuat kebaikan. Lalu kalau di situ ada kebaikan, kita lakukan. Di situ meninggalkan maksiat. Mana yang paling luar biasa? Yang paling utama ketika kita mencegah maksiat. Kita bisa ngaji seperti ini, tapi sendiri kita gimana? Kita lihat di halayak orang, kita berbuat kebaikan, tapi sendiri kita gimana? Ya, nggak semuanya. Maka disitulah ada disebut dalam 7 golongan yang nanti kelak mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yudhillumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan tuh yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Ada 7. Ya. Ada di antaranya mereka yang sodakoh, tangan kanannya nggak ditahu tangan kirinya, kan gitu. Ada laki yang hatinya senantiasa bergantungan di masjid. Selalu di masjid. Banyak itu 7. Nah, dari 7 golongan itu, yang paling utama siapa? Adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi ada 7 golongan itu, 6 golongan itu berkaitan dengan perbuatan taat. 1, mencegah maksiat. Jadi dari 7 golongan itu, ya, kayak tadi sodakoh, kan berbuat kebaikan. Hatinya orang di dalam masjid berbuat taat kan. Tapi yang satu nih, apa? Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang hartawan, yang cantik, jelita. Bayangin, nggak tanggung-tanggung. Dia punya harta, dia cantik. Ini perempuan mengajak laki itu untuk berbuat zina. Nggak tanggung-tanggung. Perempuannya, mobilnya banyak. Parasnya cantik. Apa yang kurang? Tapi dia ingin berbuat zina kepada laki tersebut. Itu laki ngomong, inni akhafullah. Aku ini takut kepada Allah. Akhirnya nggak berbuat. Seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya kan? Nabi Allah Yusuf yang hampir ya diinginkan oleh ratu. Tapi Nabi Allah Yusuf mengatakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah, sampai di penjara. Biarin di penjara, asal nggak melakukan maksiat pada Allah. Lihat tuh. Ini satu golongan ini yang paling utama ketimbang 6 yang tadi. Ya.
Dikarenakan apa? Tarkul maksiyah afdal min fi'li ta'ah. Meninggalkan maksiat lebih utama ketimbang mendatangkan taat. Taat siapa aja bisa. Orang munafik bisa. Orang kafir bisa. Sholat bisa orang kafir. Baca Quran bisa orang kafir. Hafal Quran bisa. Tapi jaga matanya, jaga mulutnya, jaga tangannya, jaga seluruh anggota tubuh dari berbuat maksiat. Nggak ada yang bisa melainkan mereka yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Allah berikan taufik hidayah. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah. Allah luaskan rezeki yang banyak, yang barakah, bisa untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah berikan kenikmatan, kenyamanan jiwa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu taala ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.